Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam tanda baca. Sebelumnya di kelas 1 kita sudah belajar macam-macam tanda baca, dan di kelas 2 ini kita akan lebih memahaminya. Sebelum Bapak menjelaskan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam tanda baca. Yang pertama fathah. Fathah itu artinya baris di atas, lambang bentuknya begini. Contohnya ba. Yang kedua kasroh. Kasroh itu artinya baris di bawah, lambangnya ini. Contohnya adalah ti. Yang ketiga doma. Doma itu adalah baris di depan, bentuknya lambang doma adalah ini. Contohnya adalah su. Yang keempat fatain. Artinya adalah dua baris di atas. Ini bentuk lambangnya dua baris di atas. Contohnya adalah jan. Yang kelima kasrotain. Dua baris di bawah, lambang kasrotain, dan contohnya adalah hin. Yang keenam domatain, artinya adalah dua baris di depan, bentuk lambang domatain, dan contohnya adalah kun. Selanjutnya contoh dalam dua huruf fathah, kasroh, dan domah. Kita lihat contoh pertama, bata. Ba-nya dan ta-nya sama-sama berbaris fathah, latinnya adalah bata. Contoh yang kedua, tusa. Tu-nya domah, sa-nya fathah. Ini latinnya tusa. Yang ketiga, yisa. Y-nya berbaris kasroh, sa-nya berbaris fathah, latinnya yisa. Yang keempat, jaji. Ja yang pertama itu fathah, ja yang kedua adalah kasroh. Ini latinnya jaji. Itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak semua paham. Selanjutnya kita latihan, rubahlah huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Ini dikerjakan di buku Peki Latihan. Contoh yisa, ini latinnya yisa. Dan soalnya ada 5, 1-5, mencari huruf Latin. Itulah dari Bapak, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Sebelum Bapak lanjutkan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tanda baca, fathah, kasroh, dan domah. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Dalam menyambung huruf hijaiyah akan mengalami perubahan bentuk dari tunggal atau berdiri sendiri ke awal, tengah, dan akhir. Gimana bentuk huruf hijaiyah yang berdiri sendiri? Bagaimana bentuknya di awal kalau sudah disambung, di tengah yang sudah disambung, dan di akhir kalau dia bersambung, bukan berdiri sendiri. Kita lihat contoh. Kita ambil contoh huruf ta. Ini bentuk huruf ta tunggal. Ini bentuk huruf ta tunggal. Selanjutnya kita contohkan huruf ta yang berada di awal. Ini tanda titik 3 ini berarti ada sambungannya. Berarti huruf ta yang di awal, dia berada di awal, bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Selanjutnya di tengah. Ini titik 3 sebelah kanan dengan titik-titik yang sebelah kiri. Ini tandanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Ini bentuk ta di tengah. Selanjutnya bentuk ta di akhir. Ini bentuk ta di akhir. Titik-titik ini dia menandakan bahwa dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Bapak ulangi. Ini huruf ta bentuk tunggal. Bentuk tunggal dia berdiri sendiri. Kalau dia sudah di awal, untuk menyambung kepada huruf sesudahnya, ini bentuknya ta, dan titik-titik maksudnya ini adalah dia bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Ini bentuk ta di awal. Ta di tengah bisa disambung di sebelah kanannya, bisa disambung sebelah kiri. Ini tandanya ta di tengah bisa disambung dengan huruf yang lain yang berada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Selanjutnya yang di akhir bentuknya adalah, ini bentuknya, tanda-tanda titik ini menandakan kalau dia bisa disambung dengan huruf sebelum huruf ta. Ini bisa disambung dengan huruf sebelum huruf ta. Kita lihat, ini ada gambar, kita perhatikan sesama. Dari huruf tunggal, bentuk di awalnya, di tengah, di akhir, bagaimana membacanya atau bunyinya.
dan gimana hurufnya. Ini bunyi sama dengan Latin. Huruf Latin dari ba. Kalau seandainya dia sudah berbaris patah. Ini huruf ba kalau dia belum mempunyai baris patah. Ini masih belum punya baris. Ada di sini huruf ba sampai dengan ko. Coba lihat ba bentuk di awalnya, di akhir, di tengah, dan di akhir. Bentuk awal, tengah, dan akhir. Bisa anak bapak lihat dan baca dengan seksama. Selanjutnya kita contohkan gimana sesuai dengan gambar tadi. Ini contohnya bata, sama-sama patah. Bagaimana menyambung ba dengan ta? Sesuai dengan gambar tadi, ba dengan ta bisa disambung. Ba sambung langsung dengan ta. Begini tulisannya. Langsung lekukkan dan langsung disambung dengan ta. Karena huruf ba tadi sama dengan huruf ta, sama-sama bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Saji, saji. Ini sa sama dengan huruf ba dan ta bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Ja juga bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Saji. Kita lihat contoh ketiga, hihu. Ini hihu. Ini ha bentuk di awal dan bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Dan hu bentuk di akhir dan bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Bapak ulangi, ba dan ta itu bisa disambung, saji juga bisa disambung, hihu juga bisa disambung. Ini bentuk-bentuknya sesuai dengan gambar yang telah dilihat sebelum slide ini. Baik. Selanjutnya kita latihan. Sambungkanlah huruf hijaiyah di bawah ini. Seperti contoh anak bapak lihat nih. Ini ada contohnya isa. Isa dengan i dan sa-nya berpisah dan anak bapak sambung. Gimana bentuk i, gimana bentuk sa. Kalau anak bapak ragu bisa dilihat di gambar sebelumnya, di slide sebelumnya. Ba gimana bentuknya di awal, gimana bentuknya di tengah, dan gimana bentuknya di akhir. Sampai dengan nomor 5. Silakan dibuat di dalam buku peki. Mudah-mudahan Bapak semua paham dan mengerti. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak semua, pada kesempatan kali ini bapak akan mencoba menjelaskan tentang menyambung huruf hijaiyah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak bapak semua, minggu kemarin kita sudah belajar beberapa huruf hijaiyah, mulai dari ba sampai pada dal yang telah kita sambung. Pada hari ini kita akan menyambung huruf ain sampai dengan do. Gimana bentuknya? Anak bapak lihat, nih tampilannya ada. Kita lihat sama-sama. Huruf ain ini adalah ainnya tunggal, berdiri sendiri begini bentuknya. Anak bapak semua sudah tahu. Gimana bentuk ain awal? Ini bentuk ain awal. Membuatnya begini. Dan dia bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Kalau ain di tengah, bentuknya adalah ini. Bisa Bapak semua lihat, bisa disambung sebelum dan sesudahnya. Sedangkan di akhir, huruf sebelum dari ain bisa disambung karena dia berada di akhir. Ini bentuk akhirnya. Gimana bunyinya? Ain, bunyinya ain. Dan untuk latinnya, dia pakai apostrof seperti yang kita pelajari di kelas 1. Ini namanya apostrof. Selanjutnya ghain sama dengan ain. Gimana bentuk ain? Di awal, di tengah, dan di akhir. Dia cuma beda di titik. Ain punya titik. Gimana cara bacanya? Ghain itu ketika dia tidak mempunyai baris apapun, baik baris di atas, baris di bawah, ataupun baris di depan. Gimana huruf latinnya? G. Ya. Selanjutnya to.
To sama zo itu penulisannya hampir sama. Apa yang beda? Beda cuma titiknya. Sama dengan ain dan goin. Kita lihat to dan zo. Di awal bentuknya begini, di tengah begini. Bisa Anda lihat, Bapak semua lihat. Dan to terakhir dan zo di akhir begini. Gimana cara baca to? To. T punya titik di bawah dan ditambah A. Dibaca to tapi tulisannya ta. Ini adalah huruf Latinnya. Selanjutnya zo. Zo sama dengan to, dibaca zo tulisannya za. Z-nya punya titik di bawah, ini Latin huruf zo. Selanjutnya shot sama dot. Shot sama dot bisa Bapak semua lihat, tulisannya sama. Gitu pula gimana awalnya, gimana tengah, dan gimana di akhir. Begitulah penulisannya untuk menyambung huruf ain sampai dengan dot. Kita lihat short. Short gimana bunyinya? So. Latinnya S-nya punya titik di bawah. Dibaca so, tapi tulisannya sa. Dibaca do, tapi tulisannya da. So punya titik di bawah. Do, det-nya D punya titik di bawah. So ini adalah huruf Latinnya dan ini do huruf Latinnya. Baiklah, mudah-mudahan Bapak semua paham. Kita lihat dalam sebuah contoh supaya Bapak semua paham. Ini ada contoh A tunggal dengan go tunggal. A-nya sudah berbaris patah, go-nya berbaris patah. Gimana caranya A dan go bisa disambung? A-nya bentuk di awal, sedangkan go-nya bentuk dia di akhir karena dua huruf. Selanjutnya to dan zu, to zu ya, ini to-nya tunggal, zu-nya juga tunggal. To dan zu, to-nya di awal, zu-nya di akhir. To-nya bentuknya di awal, zu-nya di akhir. Ini sesuai dengan gambar sebelum ini. Selanjutnya contoh yang ketiga, sudi. Ini su-nya berbaris dhammah, di-nya berbaris kasroh. Ini su-nya tunggal, di-nya tunggal. Dia bisa disambung, su-nya di awal, di-nya di akhir. Ini bentuknya penulisannya Bapak semua bisa dilihat lingkaran ini, su-nya di awal, di-nya tulisan di akhir. Itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak semua paham gimana cara menyambung huruf ain, ghain, to, zo, shot dan dot di awal, di tengah dan di akhir beserta Latinnya. Terima kasih. Selanjutnya kita latihan supaya lebih paham. Latihannya adalah menyambung huruf hijaiyah di bawah ini. Ini ada contoh Pak kasih. Siti. Si-nya di awal, T-nya di akhir. Si-nya di awal, T-nya di akhir. Kita sambung menjadi Siti. Nah, begitu pula soal 1 sampai 5. Silakan Bapak kerjakan buku peki. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu tentang menyambung huruf hijaiyah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah menyambung huruf hijaiyah mulai dari huruf ba sampai dengan dot. Mudah-mudahan anak bapak semua sudah bisa menyambung baik di awal, di tengah maupun di akhir huruf dari ba sampai dot. Sekarang kita lanjutkan huruf sa sampai h. Bagaimana pula bentuknya kalau kita sambung ketika di awal, di tengah dan di akhir.
Kita lihat. Bisa anak bapak semua lihat pada gambar. Huruf sa sampai dengan ha. Sa sama sya itu bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir sama. Bentuknya sama. Sa, sya bentuknya sama di awal, di tengah, dan di akhir. Apa yang berbeda? Yang berbeda cuma hurufnya dan cara membacanya. Ini cara membacanya ketika tidak berbaris sin. Kalau ini ketika tidak berbaris shin. Berarti ini sa, ini shin. Sha, shin. Kalau seandainya membuat huruf Latinnya itu s saja. Kalau sa, s saja. Kalau sya itu sy. Itu sudah dipelajari di kelas 1. Mungkin Bapak semua sudah paham. Selanjutnya huruf fa dan ko. Huruf fa dan ko ini cara menyambung dengan huruf lain, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir, itu sama. Fa-nya bentuknya di awal begini, ko begini juga, hampir sama, hurufnya yang cuma berbeda. Fa di tengah begini, ko di tengah begini, kaf. Fa di akhir begini, kof di akhir juga begini. Bisa anak bapak semua lihat bentuknya, fa dan ko itu sama. Sama bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir. Ini cara membaca ketika dia tidak berbaris. Fa, ko. Ini bacanya kof, ya. Ko bukan ko. Ini ko ini ketika dia berbaris. Berarti ini kof. Fa sama kof. Latinnya adalah F, sedangkan kof adalah Q. Sa dengan sya atau shin itu sama bentuknya. Fa dan kof itu juga sama bentuknya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Selanjutnya huruf kaf. Kaf sama lam, ya. Kaf sama lam ini hampir sama bentuknya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Sama dengan sa dengan shin. Bentuknya yang berubah apa? Ini ketika dia tunggal. Kafnya ketika dia tunggal. Kalau dia masuk kepada di awal dan di tengah, bentuknya berbeda. Ini seperti Z terbalik, ya. Nah, Bapak semua, ini K bentuk di awalnya begini, dan ini bisa disambung dengan huruf J yang lain. Sedangkan kaf di tengah begini bentuknya, seperti Z terbalik, ya. Ingat, berbeda bentuk tunggalnya dengan bentuk awal dan di tengah. Sedangkan untuk di akhir itu bentuknya sama dengan tunggal. Bisa Bapak lihat? Sama kan bentuknya dengan tunggal. Kaf di awal, kaf di tengah, kaf di akhir. Cara bacanya kaf dan huruf Latinnya K. Selanjutnya lam. Lam tidak berubah bentuk tunggalnya yang lain. Cuma ketika dia di awal, di tengah, dan di akhir. Yang berbeda itu cuma lekukannya ini. Lekukannya ini ya. Lekukan ini yang akan berubah. Ada yang hilang, ada yang dibalikkan lagi ketika di akhir. Ini bentuknya di awal, cuma buat tangkai. Ini di tengah, dan ini di akhir. Sedangkan untuk membacanya ini adalah lam. Lam ya. Ini huruf Latinnya L. Selanjutnya mim. Mim tunggal. Ini mim sama H. Mim sama H itu bentuknya hampir sama juga. Mim di awal begini, di tengah, dan di akhir. Bisa Anda pahami ya. Bisa dilihat gambar ini dengan mudah. Sangat mudah sekali. Di akhir. Dan di akhir kebanyakan hampir sama bentuknya dengan yang tunggal. Mim. Ini mim dan huruf Latinnya M. Selanjutnya H. H bentuk awalnya begini. Tengahnya berbeda. Begini buatnya ya. Bisa anak apa lihat nih. Begini buatnya. Dia berbeda dengan bentuk awal tunggalnya. Dan ini bentuk akhirnya. H. Ya. H. Ini H bacaan ketika dia tidak berbaris. Dan ini Latinnya H.
Selanjutnya ini perlu catatan, apa bisa dilihat catatan untuk huruf ta atau ta bulat begini tidak mempunyai bentuk awal dan tengah. Ini anak bapak semua perlu mengingatnya. Ini ta apa namanya? Ini namanya ta marbutoh. Bentuk awal dan tengahnya tidak ada. Yang ada cuma bentuk tunggal dan bentuk akhir. Ini perlu anak bapak semua pahami. Ini namanya ta marbutoh. Ingat ya, ta marbutoh. Bentuk awal sama tengah tidak ada. Yang ada cuma tunggal dan akhir. Bentuk akhirnya ini bisa disambung dengan huruf hijaiyah sebelumnya. Sedangkan ini bentuk tunggalnya berdiri sendiri. Dibaca ta dan ini adalah latinnya T. Ya, T. Ketika dia H, ketika itu dibaca di akhir kata. Ini bisa dilanjutkan di kelas selanjutnya. Itulah penjelasan dari Bapak tentang menyambung huruf hijaiyah dari sa sampai H. Tambahannya ta marbutoh yang tidak mempunyai bentuk awal dan tengah. Selanjutnya kita lihat contoh. Kenapa? Kita lihat contoh supaya lebih paham. Kita contohkan sa shi, ya. Ini sa-nya di awal, ini shi-nya di akhir. Ya, ini shi di akhir, ini sa di awal, bisa disambung. Selanjutnya fuko, fuko. Fu-nya bentuknya di awal begini dan ko-nya ini bentuknya di akhir, langsung disambung. Selanjutnya kalu. K berubah ya, tadi udah Pak jelaskan sebelumnya. K-nya ditunggal begini, di awal bentuknya seperti Z terbalik. Ingat. Kalu bisa disambung. Ini lam yang di akhir, membuat atau menyambung di akhir, ya. Ingat kenapa? Ini lam di akhir. Selanjutnya maha. Ini ma di awal, penulisannya H terakhir, ya. Ini bentuk H terakhir. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Selanjutnya latihan. Sebelum apa semua latihan, ini latihannya dibuat dalam buku Peki latihan supaya diulang-ulangi pemahamannya yang tadi, mana yang bisa disambung, gimana bentuknya di awal dan gimana bentuknya di akhir, gimana bentuk tunggalnya dan gimana pula bentuk sambungannya. Itulah penjelasan dari Bapak. Mohon maaf. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak semua, mudah-mudahan anak semangat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung di awal dan di tengah, tapi dia bisa bersambung di akhir. Bapak ulangi, yang kita pelajari kali ini adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal, di tengah, tapi bisa di akhir. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Bahkan kita sudah belajar latinnya, di mana penulisannya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mengetahui, mempelajari huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, yang berada di awal, berada di tengah. Tapi kalau berada di akhir, dia bisa disambung. Kita lihat. Ini ada gambar. Anda apa lihat apa saja huruf yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Ini dia. Ini alif, itu yang pertama. Yang kedua da, yang ketiga za, yang keempat ro, yang kelima za, yang keenam wa, dan terakhir lam alif yang berbaris la, ya. Kita lihat yang pertama.
Ini alif, ya. Alif tidak mempunyai baris. Dia berdiri sendiri, tunggal. Berdiri sendiri, dia tidak punya baris. Dia hanya bisa disambung ketika di akhir. Nih, titik-titik ini menandakan huruf hijaiyah sebelum dari huruf alif. Bunyinya alif, persamaan hurufnya tidak dilambangkan. Ini tidak bisa dilambangkan, ya. Ini tidak bisa dilambangkan. Yang jelas, kalau dia masuk ke dalam huruf hijaiyah, maka ada tanda panjangnya nanti. Yang nomor 2, da. Nih, bisa Anda lihat titik-titiknya sebelum huruf da, ya, sebelum huruf da. Ini adalah huruf hijaiyah yang lain. Berarti ketika huruf da ada di akhir, maka dia bisa disambung. Itu bacaan bunyi akhirnya adalah dal. Ya, dal ketika dia tidak punya baris. Dan persamaan hurufnya ini. Persamaan huruf itu maksudnya adalah huruf Latin. Ya, huruf Latin dari da. Ini dia. Yang ketiga, za. Ini za yang berpunya baris, za. Ini bentuk tunggalnya, ya. Bentuk tunggal. Disambung di akhir, begini bentuknya. Begini bentuknya. Ini adalah huruf sebelum huruf za. Dibaca zal ketika dia tidak punya baris. Dan inilah huruf Latinnya za. Dia punya titik dia. Ini harus diingat kenapa semua. Dia punya titik dia di atas. Selanjutnya huruf ro. Ro bentuknya ini. Ya, ketika dia bersambung. Ketika ro ini berada di akhir. Dibaca bunyi akhirnya adalah ro. Ya, ro. Dan Latinnya adalah R. Ketika dia tidak mempunyai baris. Baik di atas, di bawah, ataupun di depan. Fathah, kasroh, ataupun dhammah. Selanjutnya za. Ini huruf za. Ketika dia berada di akhir adalah, ini bentuknya. Ini titik-titik ini, apa semua. Ini adalah huruf hijaiyah sebelum huruf za. Dibaca zal. Zal ini dibaca zal. Dan huruf Latinnya adalah za. Tidak punya titik. Tidak punya titik. Yang keenam, wa. Wa sama bentuk semua, ya. Sama bentuknya. Ketika di akhir, bentuknya ini. Ini adalah titik-titik huruf sebelum huruf wa. Dibaca waw ketika dia tidak mempunyai baris. Ini huruf Latinnya wa. Dan untuk lam alif, ini lam alif tidak dibarisi di sini. Ini bisa kita barisi. Kalau dia berada di akhir, maka bentuknya seperti ini, ya. Seperti kail. Ada alifnya. Di tengah-tengah dibuat, ya. Ini adalah huruf hijaiyah sebelum huruf lam alif. Ini adalah lam alif. Dan dibaca lam alif. Dan untuk melambangkannya, ini ketika bisa dia dilambangkan persamaan hurufnya. Bentuknya ketika dia masuk pada huruf hijaiyah yang lain. Ini adalah 7 huruf, ya. Ini 7 dari alif sampai lam alif yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah, tapi dia bisa disambung di akhir. Yang enak, yang 7 huruf ini, ya, dia hanya bisa berada disambung di akhir kata. Di akhir, ya, ketika disambung di akhir. Kalau dia di awal dan di tengah, dia tidak bisa disambung. Baik, kita lihat contohnya. Ini contohnya zi, si. Z-nya berada di awal, kan? Zi, si. Di awal dan di tengah tadi tidak bisa disambung. Ini bentuknya kalau kita digabungkan. Zi, si. Kita sambung menjadi zi, si. Ya, ini bentuknya. Tidak bisa disambung dengan huruf sa, huruf sya, ya, tidak bisa disambung dengan huruf sya. Ingat, ya, apa? Tidak bisa disambung karena dia berada di awal. Tadi udah Pak jelaskan sebelumnya bahwa huruf za tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Selanjutnya adalah fuda. Kita lihat, da-nya berada di akhir, kan? Berarti dia bisa disambung fuda. Sambungnya begini, fuda. Nah, begini bentuknya. Kalau dia berada di akhir, maka dia bisa disambung. Tapi kalau berada di awal, dia tidak bisa disambung. Selanjutnya, hulu. Hulu, waw adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. U-nya berada di awal, jadi nggak bisa disambung menjadi hulu. Maka dia tidak bisa disambung. Waw dan lam tidak bisa disambung.
Selanjutnya mala. Ini ada lam alif, dia berada di akhir kata, maka dia bisa disambung. Ini bentuknya mala. Panjang lahnya ya. Ini lam alif berbentuk di akhir. Ini bentuk lam alifnya ketika di akhir. Dan mudah-mudahan anak-anak semua paham dan mengerti. Ini dilihat-lihat dan dipelajari di rumah contohnya, dan bedakan mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Pada kali ini kita belajar yang huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Di mana? Di awal dan di tengah. Baik, kalau sudah paham, Bapak memberikan latihan. Anak-anak semua kerjakan latihan ini di buku latihan PK. Ini udah Pak kasih contoh rimu. Ri-nya berada di awal, mu-nya berada di akhir. Maka ro-nya tidak bisa disambung. Ini Ananda buat huruf hijaiyahnya dan buat latinnya. Mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Ini jangan lupa disambung ya. Kalau bisa dia disambung. Itulah penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harakat sukun atau baris sukun, huruf hijaiyah yang berharakat sukun. Mungkin anak bapak pernah dengar atau ada dibaca atau melihat di Iqra ada tanda bulat yang namanya sukun. Untuk lebih pahamnya, bapak akan menjelaskannya, bagaimana tandanya, bagaimana bentuknya, dan gimana kalau dia masuk ke dalam huruf hijaiyah. Baik, ini bisa dibaca. Tanda sukun berbentuk bulatan kecil. Ini dia ya, bulatan kecil. Sukun itu berbentuk bulatan kecil. Tanda sukun terletak di atas huruf hijaiyah. Dia berada di atas huruf hijaiyah. Sukun itu tidak pernah ada di samping, tidak pernah ada di bawah huruf hijaiyah. Dia berada di atas huruf hijaiyah. Berada di atas huruf hijaiyah. Contohnya apa buat di sini? Sab. Sab, sa berbaris fathah, ba berbaris sukun, dan latinnya sab, s, a, dan b. B ini yang berwarna merah itu adalah latin dari huruf ba. Ba-nya yang sukun atau mati. Yang sukun adalah huruf ba. Yang sukun adalah huruf ba. Ini ada huruf sukun di atasnya huruf ba. Untuk lebih paham kita lihat contoh yang harakat sukun yang terdiri dari dua huruf, dari huruf ba sampai kho. Kita lihat contohnya. Nih ya. Ba sampai kho. Ini mati semua, sukun semua karena sukun itu mati. Contoh sab sama yang tadi, sab dibaca sab. Mat, mat. Has. Ingat ya, kalau sa itu ada huruf latinnya titik di atas. Ingat itu anak bapak semua. Sa ada s-nya titik di atas. Kita lihat jim yang mati, baj. Ini baj, biasa baj. Jimnya mati. Nuh. Kalau ha itu kalau latinnya ada titik di bawah. Mah. Kalau
ka sama ha. Latinnya ya, ka sama ha. Mah, sab, mat, has, baj, nuh, mah. Nah, itu bacaannya. Coba kita lihat gimana bentuknya dalam 3 dan 4 huruf dan mana pula latinnya. Ini ada contoh yat'u, yat'u, yat'u. Yang mati di sini adalah huruf ta. Ini yang bertanda sukun. Yang mati adalah huruf ta. Sukun dalam kata yat'u adalah huruf ta. Kita lihat latinnya. Yat'u. Di sini ada ain, maka dia pakai apostrof. Apostrofnya dibuat dulu baru huruf u karena dia dhammah. Yat'u, yat'u. Selanjutnya bajdo, bajdo. Ya, bajdo. Kita lihat latinnya bajdo. Walaupun dia dibaca do, tetap tulisannya da. Ingat, do itu ada latinnya d titik di bawah. Selanjutnya mas'arin, mas'arin. Ini 4 huruf, mas'arin. Ingat, yang mati di sini adalah huruf ta. Ta-nya mati, ada sukunnya atau matinya, tanda bulatan kecil di atas, dan latinnya mas'arin. Kita lihat, sa mati itu ada titik di atas. S-nya ada titik dia di atas. Dan A ini ada apostrof. Apostrofnya dibuat dulu baru A, rin karena kasrotain. Selanjutnya mahribi, mahribi, mahribi. Yang mati di sini adalah huruf H. H-nya ada huruf sukun, bulatan kecil di atas ini sukun yang mati. Mahribi. Latinnya mahribi, mahribi. H-nya itu punya titik di bawah. Jangan lupa mahribi. Kita ulangi dari atas. Yat'u, yat'u. Bajdo, bajdo. Mas'arin, mas'arin. Mahribi, mahribi. Nah, ini diulang-ulang di rumah supaya lebih paham apa semua dan lebih lancar cara membaca baik huruf hijaiyahnya ataupun latinnya. Selanjutnya kita latihan. Silahkan dikerjakan di buku Peki Latihan, buku 40-nya. Caranya adalah nomor 1 sampai nomor 5 dibuat. Di sini jawabannya ada contoh. Ini contohnya, perhatikan. Ini ada contoh. Buat contoh rijmu, yang mati adalah jim, maka buat isinya yang mati jim, jim sukun, dan buat latinnya rijmu. Begitu pula yang nomor 1 sampai nomor 5. Ini diisi huruf yang mati, sedangkan latinnya dibuat huruf latinnya. Itulah penjelasan Bapak, mudah-mudahan paham. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita kali ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang harakat sukun, harakat mati atau baris mati, mulai dari huruf ba sampai dengan huruf kha. Sekarang kita lanjutkan. Setelah huruf kha ada huruf dal sampai dengan zo. Kita lihat di sini ada tampilan huruf dal sampai dengan zai. Ini huruf sukunnya. Contohnya ada, dibacanya atau latinnya gimana ada. Kita lihat dari dal. Dal sukun, lalu kita contohkan bacaannya sud, sud. Ada dal mati dan cara membacanya adalah sud. Selanjutnya za, za di sini contohnya ada kaz, kaz. Kita lihat bacaannya kaz, za-nya mati dan ada titik di atas huruf za. Selanjutnya huruf ro, ro ini ada contohnya di sini jar,
jar, ro-nya mati, sukun, dan cara bacanya jar. Selanjutnya adalah zai. Zai ada contohnya di sini maz. Maz dibaca maz. Selanjutnya setelah huruf ro ada huruf sod sampai dengan fa. Semuanya mati, contohnya juga ada, dan cara membaca atau latinnya juga ada. Kita lihat huruf sod. Di sini contohnya adalah bat. Bat. Ini bacanya bat. Dan huruf sa-nya punya titik di bawah. Ini sodnya punya titik di bawah. Selanjutnya huruf dot. Di sini contohnya dibuat sod. Sod. S-nya punya titik di bawah dan D-nya punya titik di bawah. Sod sama dot ini bacaannya sod. Jangan lupa anak bapak semua, kalau huruf sod sama dot punya titik di bawah, S-nya titik di bawah, D-nya punya titik di bawah. Selanjutnya huruf to. Di sini dibuat contoh sad, sod, sod. Ya, sod. Di sini T-nya punya titik di bawah karena yang mati itu adalah huruf to. Selanjutnya adalah zo, his, his. Ini dibaca his, his. Ya, ini ada ko, khi, ada mati zo, punya titik di bawah zo-nya. Selanjutnya huruf ain, ini ta, dibaca ta. Ta, jangan lupa kalau ain yang mati maka pakai apostrof di belakangnya. Kalau ainnya yang mati, maka ada apostrof di belakangnya. Selanjutnya huruf go mag. Contohnya dibuat mag. Ya, mag. Di sini ada latinnya mag. M, A sama G, mag. Jangan pakai H ya, ini cuma G saja kalau seandainya goin yang mati. Terakhir adalah huruf fa. Dof. Dof. Huruf fa mati, maka bacaannya latinnya dot. Tulisannya dap, tapi dibaca tetap dot. Ingat, walaupun tulisannya dap, di atas juga ada seperti sod, tulisannya sat, tapi dibaca sod. Ini ditulis dap, tapi dibaca dot. Ya, itulah penjelasan dari Bapak dari mulai huruf dal sampai dengan fa. Di sini kita buat contoh harakat sukun 3 sampai dengan 4 huruf dan latinnya. Contoh pertama ada faqad. Faqad yang mati di sini adalah huruf dal. Ini latinnya faqad. Tulisnya faqad, tapi karena dia di sini baca faqad, tapi tulisnya faqad. Contoh kedua, asrin. Asrin. A-nya pakai apostrof, Ta-nya pakai titik di bawah, rin tetap biasa. Asrin, asrin. Contoh ketiga, masy'ari. Masy'ari. SY karena dia sya yang mati, masy'ari. Jangan lupa A-nya pakai apostrof, ri-nya biasa. Contoh terakhir yang keempat, ihfaz. Ihfaz. Ingat kalau H yang mati ada titik di bawah. Yang nggak punya titik di bawah itu adalah H besar. Faz, zo di belakangnya mati, ada H-nya mati, dan terakhir zo mati punya titik di bawah. Nah, itulah penjelasan dari Bapak. Selanjutnya kita latihan untuk lebih pahamnya Bapak semua. Di sini ada latihan 5 buah. Seperti contoh yang ada di sini, ini contohnya. Ritmu yang mati itu huruf apa? Ini yang mati, maka dibuat di sini. Di titik yang pertama itu adalah huruf yang mati. Dan latinnya ini. Di titik yang kedua itu adalah latinnya. Contoh seperti ritmu yang mati itu adalah to, latinnya adalah ritmu. Buat di buku fikih latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semua, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas harakat sukun atau baris mati yang terdiri dari 2 huruf, 3 huruf. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dari huruf ko sampai dengan nun. Baik, coba perhatikan. Di sini ada tampilan gambar. Ini ada huruf ko yang berharakat sukun. Di sini ada contoh hakko, hakko. Ini ko-nya mati dan dibaca hakko, hanya punya titik di bawah. Ini latinnya. Selanjutnya huruf k punya titik, punya baris sukun atau baris mati, bukan titik ya, baris sukun, dan dikasih contohnya di sini tak, dan huruf latinnya adalah tak biasa, huruf tak biasa. Dan selanjutnya huruf lam, lam sukun. Di sini ada contoh mil, mil, lamnya mati dan dibaca mil, dan ini adalah latinnya. Selanjutnya huruf mim sukun, contohnya di sini ada ham, ham, mimnya mati atau sukun, dan latinnya ada ham. Selanjutnya huruf nun sukun. Ini huruf terakhir, nun sukun. Dicontoh di sini ada man. Bisa anak bapak semua perhatikan, man, dan nunnya sukun atau mati. Dan di sini ada latinnya man. Selanjutnya contoh harakat sukun 3 dan 4 huruf. Dan latinnya gimana? Ada contoh pertama khalaqo. Di sini ada ko yang berbaris sukun atau mati. Coba kita lihat gimana latinnya. Khalaqo. Tulisannya kha tapi dibaca kho, khalaqo. Contoh selanjutnya muluk. Ini di sini ada kaf sukun, ka mati. Latinnya adalah muluk biasa, tulisan muluk. Selanjutnya contohnya adalah ada 4 huruf mulhidun. Mulhidun, di kata mulhidun ini ada lam sukun, mulhidun. Latinnya dilihat mulhidun, hanya karena H kecil maka dia punya titik di bawah. Contoh selanjutnya amrun. Di sini ada mim sukun, mim mati. Karena di sini ada ain, maka dia harus wajib latinnya pakai apostrof. Ya, apostrof amrun. Baik, itulah penjelasan harakat sukun dari huruf ko sampai nun, dan ini adalah latihannya. Kerjakan di buku PK latihan. Semoga Bapak semua paham. Dengarkan baik-baik penjelasan yang sebelumnya, dengarkan baik-baik videonya, lalu bisa nanti mengerjakan mana latihannya. Di sini udah Pak kasih contoh rikmun, dan yang sama dengan pertama itu membuat huruf ko sukun. Ya, berarti huruf apa yang mati di sana? Nah, itu yang dibuat pertama. Dan latinnya rikmu, ya. Di sini rikmu, ko-nya sukun dan latinnya rikmu. Begitu pula dari soal 1 sampai soal nomor 5. Selamat bekerja, selamat belajar. Dan Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.